Selamat pagi teman-teman. Pagi. Panggil teman-teman aja ya. Adik-adik. Ini ngomong-ngomong VIP-nya nggak diduduk nih. Soalnya mau divideoin soalnya ya. Iya. Oke, so tadi sedikit perkenalan ya. So saya panggil teman-teman. Kalau tidak saya ini yang kedua kali saya ada di sini. Sebelumnya saya pernah sekali, saya lupa Pak Wibi tahun berapa, mungkin 2 tahun, 3 tahun lalu ya. Oke, saya pernah sharing sekali di sini. Jadi kata Pak Wibi hari ini ada 2 sesi kita ya. Jadi sesi pertama kita chit-chat dengan para leader, dan nanti sore malam ada 1 sesi lebih ke sprint train BOB. Oke. Nah, so untuk sesi leader ini sekali lagi saya bilang ke Pak Wibi, Surabaya suhu-suhunya jago-jago ya. Masa kita suruh ngajar ya. Nah, so lebih tepatnya adalah kita tukar-tukar pikiran lah ya. Nah, mungkin saya boleh sedikit flashback sedikit. Mungkin saya ingin cerita bagaimana saya bergabung di Pru. Dan kalau tadi teman-teman lihat sedikit profil saya, ketika saya awal join di Indonesia saya biasa-biasa aja beberapa tahun ya. Tapi ada satu momen menemukan sesuatu, kemudian kita mulai konsisten bergerak ke atas. Saya ingin lebih bercerita bagaimana momen konsisten bergerak ke atasnya. Boleh? Boleh. Boleh teman-teman ya. So, oke. Jadi tidak semua orang join di Prudential, join karirnya langsung menanjak naik ya. Nah begitu juga dengan saya. Dan saya join tahun 2004. So ini adalah momen ketika saya baru jadi agent ya. Anak saya masih kecil dan saya adalah seorang programmer. Siapa yang tahu pekerjaan programmer di sini? Siapa yang menjadi programmer sebelumnya di sini? Ada? Serius, ada yang pernah jadi programmer? Leadernya ibu. Siapa? Bapak toh? Pak. Oke. Nah, atau ada yang tahu pekerjaan programmer itu seperti apa ya? Depannya komputer. Selain itu? Ya, selain itu. Oke, Oke, pekerjaan programmer adalah meminta komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan. Oke, kita tidak pernah bicara. Kita hanya bekerja berdasarkan jari kita. Ya. Jadi pekerjaan saya selama 9 tahun lebih banyak bicara dengan komputer dari otak ke otak. Saya tidak banyak berbicara dengan manusia. Jadi kalau kita sedikit flashback, apakah orang seperti itu bisa jadi agen asuransi? Katanya agen asuransi harus pintar bicara ya. Jadi fakta pertama berarti sudah coret. Tidak pintar bicara bukan berarti tidak bisa jadi agen asuransi. Oke? Nah, saya 9 tahun kerjaan saya adalah membuat komputer bekerja sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Ya. Dan saya tidak banyak bicara manusia. Suatu hari setelah saya join, teman-teman saya bilang saya begini, mungkin kamu hanya bertahan 1 minggu. Ada yang bilang paling lama sebulan ya. Nah ternyata sampai hari ini berarti sudah 15 tahun teman-teman saya ada di Prudential ya. Tepuk tangan buat Prudential. Bagaimana saya join ya? Bagaimana saya join? Tidak ada ya. Nah, pekerjaan saya selama 9 tahun, walaupun saya pernah ditugaskan ke luar negeri, seperti saya pergi ke Malaysia, saya pergi ke Jerman, saya pergi ke Kanada. Dulu waktu saya jadi program, tapi income biasa-biasa aja teman-teman, ya. Karena itu tuntutan kerja, bukan karena pergi berlibur seperti kita sahabat, ya. So income biasa, tinggal di rumah kontrakan dengan seorang istri dan 1 anak. Zaman itu kerja 9 tahun, DP rumah pun tidak bisa. Untuk DP rumah ya, masih kontrak. Nah, selalu bermimpi suatu hari punya bisnis sendiri. Tapi bisnis apa ya? Bingung ya, karena kalau kita bicara bisnis konvensional, nomor 1 adalah soal Modal. Modal ya. Mm-mm. Modal. Yang kedua adalah soal risiko. Yang ketiga Harus punya pengalaman. skill. Punya nggak pengalaman? Oke, ya, dan sebagainya. Dan semua kriteria sebenarnya saya tidak punya. Jadi hanya bermimpi aja. Nah, tidak punya modal, tidak punya pengalaman, tidak punya banyak kenalan juga ya. Dan suatu hari ada seorang sepupu datang ke kontrakan.
bilangnya sih mau minta pendapat saya. Oke? Saya berpikir ini sepupu saya baru lulus kuliah, mau minta pendapat saya tentang pekerjaan. Ya, pikiran saya begitu. Nah, begitu dia sampai ke kontrakan saya, ngobrol sebentar, dia keluarin kertas dan mulailah dia ngomong sesuatu. Ya, dia mulai cerita gitu, oke? Dan saya yakin teman-teman bisa tebak apa yang dia ceritakan. Setuju? Ya. Nah, itu tahun 2003 akhir, ya, 2003 akhir. Dan saya dengan lugu saya bilang ke dia begini, saya bilang namanya Riko ya. Riko, apa yang kamu ceritakan ini bagus banget. Ini dari bank mana? Nah, sepupu saya bilang, oh ini bukan dari bank, ya. Terus saya bilang ini dari apa? Oh ini dari Malaysia, ya. 2003 akhir. Kemudian saya tanya dia, Malaysia itu apa? Teman-teman, tahun 2003 situasi dengan sekarang berbeda atau tidak? Berbeda atau tidak? Ada yang berbeda, ada yang tetap sama. Setuju? Dulu kita bilang Indonesia itu apa sih? Sekarang tidak ada yang tidak tahu Indonesia, ya. So ada yang boleh kita pakai dari dulu, tapi ada yang harus kita tidak boleh pakai lagi sekarang. Nah, oke, singkat cerita saya, intinya saya bilang sama sepupu saya, ini program bagus, saya tertarik sekali. Oke, tapi mau Riko lagi gak punya uang. Kamu tolong balik lagi dong 3 bulan, ya, 3 bulan lah. Balik ke sini lagi, oke. Dia bilang ya, oke. 3 bulan kemudian dia tidak kembali, teman-teman. Ya, kalau kita sudah tabur dan kita tidak tuai, orang lain yang oke, pelajaran pertama hari ini. So kalau kita sudah prospek, jangan lupa untuk follow up. Karena kalau kita tidak follow up, orang lain yang akan tuai. Ya. Sebelum orang bilang oh enggak, saya nggak mau, udah titik. Ya. Saya pernah follow satu nasabah sampai terakhir baru hari Minggu yang lalu dia bilang sorry Hadi saya ngambil iya. Saya bilang nggak apa-apa Pak, terima kasih. Saya follow 2 tahun. Ya, karena dia bilang saya sudah ngambil iya. Ya, saya bilang nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih ya. Tapi gini Pak, mohon tetap mencari hubungan Pak. Kalau Bapak perlu sesuatu yang bisa saya bantu atau gimana, kita tetap kontak-kontakan ya. Dia bilang iya. Jadi saya nggak mau putus hubungan ketika dengar dia sudah ngambil dengan perusahaan lain, ya. Oke. Nah, kembali ke sini, sepupu saya tidak kembali dan saya juga melupakan apa yang pernah dia cerita. Kemudian waktu berjalan, mungkin kira-kira setahun sejak pertemuan saya dengan sepupu saya pertama kali. Dan nggak pernah dia follow up, kita nggak pernah ketemu. Suatu hari kita ketemuan di acara kumpul-kumpul keluarga besar. Nah di acara kumpul keluarga besar itu saya lihat ada satu anak muda datang bawa mobil baru. Saya nggak kenalin ini siapa gitu loh, karena saya cuma lihat punggungnya. Begitu dia balik badan saya bilang, ini kan sepupu gua yang dulu datang ke rumah terus minta pendapat, ternyata dia nggak datang. Hari ini ketemu dia pakai mobil baru, penampilannya kinclong ya, berubah teman-teman. Oke, kira-kira apa yang terjadi dengan dia teman-teman tahu? Setuju nggak? Ya. Nah, yang penasaran adalah saya ketika itu. Saya tanya, kamu sekarang kerja di mana? Kok luar biasa banget ya? Dan dia bilang, saya masih di Indonesia kok. Oh ya? Dasar karena kerja 9 tahun, kepala saya cuma tahu kalau di perusahaan kerja itu pasti ada jenjangnya. Setuju ya? Kalau nggak staff, supervisor, manager, GM, direktur. Kemudian saya tanya, sudah jadi manajer? Dia bilang, oh enggak, saya masih jadi agent. Ya. Waktu dia bilang saya masih agent, kepala saya mulai putar. Agen. Yang saya tahu agen itu adalah orang yang nggak dibayar. Betul? Kita emang dibayar teman-teman. Kita nggak digaji. Sorry, kita nggak digaji. Setuju ya? Nah, yang menjadi pertanyaan adalah orang nggak digaji dari mana dia bisa begini. So, apa yang terjadi ketika itu adalah penuh dengan pertanyaan di kepala saya. Ya. Sampai akhirnya kita menyodorkan diri untuk mau dong saya datang ke sana lihat apa sih yang kalian lakukan ya. Jadi saya ini direkrut saya ini bukan direkrut, saya ini menyodorkan diri ya. Tapi menyodorkan diri bukan ke sepupu saya sih Riko. Saya menyodorkan diri ke yang rekrut Riko. Yang rekrut Riko adalah kakak saya sendiri. Saya ulang ya. Yang merekrut saya siapa?
Bukan Riko. Riko ini sepupu saya. Yang merekrut saya enggak, yang merekrut Riko. Yang rekrut itu adalah kakak saya. Pertanyaannya adalah, kok kakak saya nggak rekrut saya? Betul nggak? Lucu ya? Oke, beruntunglah saya akhirnya nyodorkan diri ke kakak saya. Ya. Nah, setelah berpikir-pikir ternyata saya baru ngerti. Dulu kakak saya berasumsi, oh si Hadi hidupnya baik-baik aja lah ya. Dia juga disuruh ke luar negeri, disuruh gini, disuruh pasti hidupnya nggak susah-susah amat. Ngapain gua rekrut dia jadi agent, betul nggak? Kadang-kadang kita melihat seseorang yang kayaknya ini fine-fine aja, gak usah gua rekrut dia lah. Oke, pelajaran nomor 2 teman-teman. Kalau kita kenal seseorang dan kita tahu nomor 1 dia bukan tipe orang yang suka janji tapi gak penuhin, dia bukan tipe yang sebenarnya pengen punya duit orang, hari orang, oke? Pokoknya orang yang kenal baik, karakter baik, integritas, oke, datang rekrut, oke? Jangan berpikir dia mau atau tidak, ngomong dulu, oke? Ya, jadi saya sodorkan diri dan kakak saya bilang, oh kamu lihat Facebook, ya udah datang aja hari Sabtu, ya. Dan saya datanglah ke hari Sabtu seperti acara BOP yang teman-teman semua pernah ikutin. Nah, di acara BOP itu ada hal yang sangat lucu begini. Saya ini kebetulan agak trauma. Ini boleh disensor ya Pak. Semangat dan kita karena orang programmer itu tipenya inferior. Sorry, bukan inferior. Introvert ya. Introvert itu adalah saya duduk sebelah kiri kanan, kalau kita tidak senggol-senggolan, kita tidak saling tatap, ya. Nggak akan pernah saya bilang gini, halo Pak, apa kabar, selamat siang, dari mana? Nggak akan pernah, oke? Jadi kita ini tipe tidak pernah sapa orang, ya, nggak pernah. Cuma di Indonesia yang bisa rubah karakter itu. Jadi waktu duduk semua orang heboh, ya, duduk cool, diam aja. Terus ada yang lari-lari ke depan ngomong, wah semangat lompat-lompat, terus semua orang nyanyi gitu ya. Oke, so kita dalam hati ini orang agak sedikit konslet mungkin ya. Saya lupa apapun yang dia ngomong, oke. Saya cuma dengar kata terakhir dia bilang gini, 5 tahun income Anda 100 juta gitu ya. Kemudian saya lihat istri saya, dia juga lihat saya, oke. Kemudian saya kita kena tipu ini ya, oke. Dia bilang iya kayaknya kita kena tipu, oke ya. Teman-teman, mohon maklum, di luar sana banyak orang menganggap ngomongan kita ini hanya sekedar ngomongan, ya. Karena mungkin pengalaman mereka berpuluh-puluh tahun ini, bos mereka pun tidak punya income 100 juta. Kebetulan saya di kantor, saya ini orang programmer, jadi sedikit boleh jadi hacker lah ya. Semua karyawan punya gaji saya tahu gitu ya. Kayak sampai bos saya yang bule itu saya bisa tahu dia punya income berapa. Bos saya itu PhD, lulusan Jerman, udah 30 tahun, dan income dia waktu itu tidak ada 100 juta, oke? Jadi saya skeptis, apa-apaan ini orang di depan teriak-teriak 5 tahun 100 juta, oke? Tapi saya masih ada sedikit harapan. Harapan saya apa? Ya udahlah, suka-suka kamu mau ngomong apa. Yang penting saya mau seperti sepupu saya ya, oke? Maksud setahun sudah seperti begini ya. Nah, keluar dari situ, biasanya setelah BOP apa yang terjadi dengan yang rekrut kita? Bahwa kita ketemu dengan leader, ya. Leader saya waktu itu, karena yang rekrut saya namanya Pak Thomas, waktu itu belum jadi UM, yang jadi UM Pak Rudi Teos. Kalau tidak salah Pak Rudi Teos baru datang 2-3 bulan yang lalu, ya. Betul ya Pak Rudi Teos ya. Semangat orangnya. Semangat ya, kayak nggak ada baterainya, nggak pernah habis ya. Oke, dan dengan semangat dia tanya, Hadi menurut kamu bagus gak? Bagus ya. Kamu bisa jalan nggak? Kayaknya bisa. Presentasinya gampang nggak? Gampang banget mah, itu cuma cerita gitu. Oke, dia keluarin kertas dan coba kamu yang cerita. Tentang itu mah gampang sekali. Saya ambil pennya, saya bilang panjang banget, saya lupa apa yang mau ngomong ya. Nah, Pak Rudian bilang, oke, bagus itu. Itu tandanya udah bagus ya. Artinya saya mikir gitu ya. Mulai besok kamu cari waktu training, ya. Nah, dan mulailah saya mulai aktif jadi agent. Dulu kita tidak perlu pakai
AJI, kasih KTP langsung boleh jualan. Ya. Dan dia bilang tulis 100 nama, tulis 100 nama. Saya bilang cuma 100 nama, iya. Gampang mah itu. Oke, kalau habis tulis 100 nama nanti dia ketemu lagi ya. Setelah itu saya nggak berani ketemu dia, ya teman-teman, karena saya nggak punya 100 nama itu. Ya. Jadi teman saya bermain, ya teman saya bermain, tipe-tipenya juga kira-kira seperti saya. Oke, nggak banyak ngomong, nggak banyak bergaul. Oke, kalau kita duduk ya diam-diaman karena cuma ngomong sebentar doang. Itu teman-teman saya ya. Beruntung punya istri hari ini, oke? Ya, beruntung istri saya mengerti. Oh, mungkin dia mengerti apa yang saya lagi ngomong. Ya. Oke. Nah, jadi saya nggak punya 100 nama. Dan dengan cepat nama-nama yang saya tulis yang ada habis. Ya, karena jelas habis. Saudara sudah diprospek oleh sepupu sama kakak saya, oke? Teman saya cuma beberapa. Jadi dalam waktu sekejap prospek saya habis. Nah, mulailah tahap yang namanya agen mulai desperate. Bukan mulai 2004 sampai hari pun jenis agennya sama. Sudah join 1-2 bulan dia mulai desperate. Kenapa dia mulai desperate? Tidak tahu siapa yang mau di prospek. Ya, sama seperti saya waktu tahun 2004. Nah, dalam masa-masa desperate itu sudah join kalau nggak salah 2 bulan, 3 bulan saya lupa, mungkin lebih dari 3 bulan. Saya mulai desperate dan saya bilang ke Pak Rudi, gua nggak tahu mau prospek siapa lagi, ya. So Rudi bilang, masa sih? Kalau gitu mah gampang. Oh ya, gimana caranya? Rabu depan kamu ikut aja saya. Saya tanya mau kemana? Ya pokoknya kamu ikut aja, kita mau pergi ke Mangga 2. Temen-temen tahu Mangga 2 kan? Jakarta, ya. Toko ramai banget dulu sih ya, sekarang saya nggak tahu. Ramai banget ya. Karena kan kita mau beli aja, bosnya nggak mau layani kita karena saking ramai. Saya tanya mau ngapain ke Mangga 2? Kita pergi cold call, door to door, ya. Dan saya bilang saya nggak bakal pergi sampai mati pun. Ya. Terus Pak Luki bilang, dia heran, loh kata kamu sudah nggak punya prospek. Terus kenapa nggak mau pergi? Ini kita peluang untuk cari prospek. Saya nggak bisa lakukan hal itu. Nah teman-teman tadi saya udah bilang kan, orang yang namanya introvert, duduk di sampingnya gue nggak sapa, apalagi masuk ke toko dengan senyum-senyum. Selamat siang Pak, selamat siang Bu, saya Hari Depuration. Hari ini kita lagi tugas survei, kita waktu 5 menit ya. Kan ngomongnya gitu ya ngajarnya ya. Sini sama aja, sama ya. Saya ngajarnya begitu, saya nggak bakal begitu, saya beri depan sama pingsan saya bilang. Oke, nah kemudian Rudi diam sejenak, kemudian bilang, oh gampang, ada caranya ya. Kamu nggak harus lakukan dulu, kamu nanti pergi ikut aja. Kamu kan belum pernah, saya bilang ya nggak pernah. Kamu nanti pergi, nanti ada orang yang lebih senior, kita berdua, kamu dipasangin sama yang senior, kalian pergi berdua, kamu liatin dulu dia caranya gimana. Kemudian saya pikir, saya bilang, oh saya cuma lihat aja ya, saya nggak lakukan. Iya, oke, kalau gitu saya mau dong. Saya kan mau pergi. Nanti kalau dia lakukan, saya kan orang bosnya pikir ini bosnya di belakang cuma pantau aja ya. Oke, saya ikut. Hari H kita kumpul, kemudian kita dibagi. Ya berdua. Saya dipasangin dengan satu orang namanya Ivani. Ya, Ivani baru join 3 minggu. Oke, siap banget si Ivani dengan lugu-lugu dia datang ke saya dan bilang, oh Hadi, saya baru join 3 minggu, kamu tadi tolong ngajarin ya. Karena baru join 3 bulanan kan, lebih kan, dia baru 3 minggu kan, siapa yang lebih senior? Saya kan. Tenang Fan, nanti itu aja. Mulai jalan, Fani masih takut ya. Dia nggak tahu saya lebih takut. Toko pertama, Fan lu lihat, nggak ada bosnya, kita masuk nggak ada guna. Iman bilang, betul ya. Lalu dengan aja ya. Jalan lagi toko berikutnya, Fan kamu lihat, yang jaga pegawainya, masuk juga gak ada gunanya ya. Dia juga setuju ya. Lanjut toko ketiga,
ya itu beneran bosnya lagi agak marah gitu ya, gak tau pokoknya dia tenang dulu ya kan. Masa kita ikutan marah, dia mulai bingung. Jadi harus gimana ya? Kita keliling 2-3 toko teman-teman, kita hanya berakhir dengan berdiri di depan aja. Tidak ada toko satupun yang kita masuk, ya. Dari pagi sampai siang, sampai jam makan siang. Habis jam makan siang, sedang dia. Ini mulai bingung dia. Jadi dia pegang-pegang itu bingung mau ngapain ya? Kita pergi minum teh botol dulu ya. Botol lagi minum saya bilang, gue mau jujur sama lu ya kan. Sebenarnya gue juga hari ini baru cool call. Tapi hebatnya teman-teman, hari ini Ivandi adalah seorang SHM juga teman-teman ya. Luar biasa nggak bisa kita. Kadang-kadang cerita lucu ini kita sering ketemu di Paris, terus kita lagi ngobrol, kita bilang, lu ingat gak ya dulu kita di WTC Mangga 2? Ya, kayak orang bodoh ya kita ya, gemetaran di depan toko orang, dia iya waduh. Jadi dulu cerita yang serem banget, tapi hari ini jadi joke yang lucu banget teman-teman. Oke? Tapi setelah saya pikir-pikir, memang itu adalah tahapan proses yang perlu seorang agent lalui. Ketakutan, ya, penolakan, ya, gemetaran. Karena kalau tanpa dia lalui hal-hal kayak begitu, susah untuk dia survive di bisnis yang keras ini. Setuju? Ya, kalau teman-teman hari ini punya agent, ya, teman-teman siap nggak kalau mereka turun ke lapangan? Kenapa ketawa sih? Siap nggak kita kalau mereka turun ke lapangan? Ya. Nah, DNA saya, DNA nih, maksudnya bawaan saya, bukanlah jago football. Tapi ketika kalau saya disuruh, yuk bawa ke lapangan, tetap bisa, ya, tetap bisa. Walaupun per hari ini dengan semua agent yang terminate terus nasabah dilimpahkan, saya sama istri saya kita kelola lebih kurang 1.200 klien hari ini, ya. Kalau dulu ada satu orang leader di Singapura pernah bilang kita, kalau kamu punya 500 nasabah yang aktif saja, kamu itu sudah bulletproof, nggak tembus peluru. Artinya dengan kelola 500 ini aja, tiap tahun kamu pasti akan punya produksi yang bagus, ya. Tapi saya ingin tekankan lagi di sini teman-teman, bisnis kita bukanlah jualan semata, setuju? Ya, bisnis kita bukanlah jualan semata. Saya tiap tahun jadi produser. Sampai kapan kita jadi produser? Nanti saya akan kupas lagi sedikit di belakang. Oke, nah begitulah saya memulai bisnis ini dengan belajar hal-hal yang sulit, hal-hal yang susah, hal-hal yang menakutkan. Tapi kalau agent kita saat ini ada agent, ya, masih nggak bisa apa-apa, nggak usah khawatir. Kita harus menaruh kepercayaan pada mereka, ya. Tapi kita juga harus lihat orang ini memang takut, tapi mampu nggak bertahan. Kalau bertahan kita tetap kawal mereka. Oke, ya, siap? Siap ya, oke. Nah, awal kenal pun tadi dan perjalanan pun dimulai ya. Oke, sebenarnya seringkali saya bertanya-tanya teman-teman. Karena waktu saya join di tahun 2004, jauh lebih banyak orang yang menurut saya pribadi lebih hebat daripada saya. Karena tahun 2004 waktu saya join, API saya tahun pertama 50 juta. Bagus atau hancur banget? Bagus. Hah? Hancur banget ya. Oke. Saya masih ingat waktu saya join tahun itu, ada satu peristiwa besar terjadi di Indonesia, yaitu Indonesia sempat dipilotkan oleh salah satu pihak, ya. Dan itu membuat mindset saya agak konslet waktu itu. Dan setelah sepanjang tahun 2004, saya tidak menghasilkan apapun kecuali IPA yang cuma 50 juta itu, ya. Dan di akhir tahun sesuatu membuat saya bangun, ya. Saya pikir waktu itu saya mau gak jalani lagi lah tuh, ya. Saya gak jalani lagi. Kemudian pada saat saya hampir tanda kutip menyerah, udah mau tinggalin itu, ada sesuatu yang membuat saya terbangun, ya. Di saat itu saya lihat teman-teman yang satu angkatan join dengan saya, ada beberapa, ada yang namanya Linda, ada yang namanya Jasmel, ada yang namanya Junia. Itu double startup promosi UN, terus ada yang double startup promosi UN, terus ada yang promosi UN terus dapat apa. Terus saya bertanya-tanya, gila kan? Perasaan mereka tidak lebih pintar dari saya, ya. Dan juga saya nggak tahu apa yang mereka lebih hebat dari saya. Endingnya saya cuma ambil satu kesimpulan teman-teman, mereka lebih rajin dari saya.
Karena sepanjang 2004 saya hampir tidak melakukan apapun. Ya. Jadi hari ini teman-teman jangan berpikir orang hebat itu karena lebih pintar, lebih hebat dari kita. No. Saya cuma pastikan satu hal, mereka pasti lebih rajin dari kita. Oke? Jadi kalau hasil kita belum ada atau belum maksimal, coba cek kerajinan kita dulu, aktivitas kita dulu. Ya. So dari perjalanan saya ini banyak sekali saya petik pelajarannya. Ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah setelah bertahun-tahun banyak sekali orang bagus-bagus akhirnya tiba-tiba menghilang. Ya, banyak sekali yang saya lihat bagus ya bagusnya, tapi ada yang menghilang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa orang bisa menghilang dan banyak masih tetap bertahan dan juga tetap hebat di sini. Ya, saya mulai mencari tahu dan saya mulai mencoba mendalami karena ketika saya bisa temukan, saya bisa bantu banyak orang yang bisa stay menjadi lebih hebat lagi di bisnis kita. Ya. So saya menemukan ada beberapa hal, ya. Ada orang join di bisnis di Indonesia, mereka mencari yang namanya income. Siapa yang tidak mencari income di sini? Ada nggak yang join di sini dan uangnya semua saya sumbangkan? Ada? Saya join Indonesia alasannya adalah biasa dapat banyak uang dan semua saya sumbangkan. Ada? Nggak ada. Betul, semua kita terus jujur aja kita join di sini karena kita mau cari income, ya. Kita berbisnis. Setuju? Setuju ya. Tapi ternyata saya juga menemukan kalau hanya semata-mata kita cari income aja, kita juga nggak bisa survive lama di bisnis. Karena ada masa-masa sulit, income itu nggak dapat. Dan kita mulai cari hal yang lain. Nah itu yang membuat banyak orang tinggalkan di sini, ya. Dan banyak orang yang tinggalkan di sini karena apa? Ada satu dua hal yang membuat dia sakit hati dan dia tinggalkan bisnis ini. Jadi dia hanya melihat dari sisi income dong, dia tidak melihat hal-hal lain, ya. Nah, yang saya lihat adalah yang kedua adalah orang selain income, orang cari yang namanya independen. Kalau dibilang ada nggak orang di luar sana yang bukan bisnis asuransi, bukan itu, lebih kaya dari kita? Ada? Banyak dong, betul? Banyak sekali, betul? Tapi coba lihat mereka ini orang independen tidak? Independen maksudnya ini, hasilkan banyak duit tapi bebas. Ketika dia mau kerja dia kerja, nggak mau kerja dia nggak kerja. Gak banyak loh teman-teman, ya. Saya punya klien terus terang banyak sekali yang penghasilan jauh di atas saya. Ya mereka klien saya, ya. Tapi kalau bicara kebebasan, bicara independen, mereka selalu bilang, gila Hadi, lu pergi lagi. Saya bilang, loh kalau bapak mau pergi kapan aja bisa? Dia bilang, nggak bisa loh, saya cuma bisa pergi lagi lebaran. Selain itu, satu hari pun saya tidak ada, pusing kepala saya. Sering dengar yang kayak gitu? Sering kayak gitu teman-teman? Ya? Nah, itu baru dari segi kebebasan bisnis atau finansial, betul? Kalau kebebasan yang lain, kadang-kadang ada hal tertentu kalau kita di bisnis, kalau kita ada di bisnis tertentu, ngomong pun nggak boleh sembarangan loh, ya. Anak saya mau bawa anak-anak ngapain nggak boleh loh. Contoh nih, pos dulu Pak. Kita nggak mau kerja sebulan pun tidak ada yang marahin kita loh, betul? Setuju? Kita mau bawa anak kita, mau bawa istri kita, mau bawa suami kita pergi berlibur selama yang kita suka. Gak ada yang larang kita loh, gak ada yang bilang, gila kok lu pergi sebulan ya? Kan cuma 12 hari cuti setahun, gak ada. Ada gak kebebasan kita? Ada ya. Saya kemarin baru pergi 12 hari. Dulu-dulu terus kan masa-masa sebelumnya jadi agent, sebelum join itu pergi, ya namanya pergi itu sebuah kemewahan. Ya, jadi anak-anak saya waktu lahir yang pertama terutama itu tidak pernah menikmati apapun. Ketika lagi sudah. Nah sekarang ini kita sedikit berbalas ke mereka. Oke, mau kemana tahun ini? Mau ke Jepang papi? Ya udah, yuk kita pergi. Kita pergi 12 hari, ya. 12 hari. Kalian tanya, lama banget kamu pergi 12 hari, ngapain aja? Nggak ada, bangun tidur, pergi makan, cari yang enak, itu pulang kita besok lakukan yang hal yang sama lagi. Ya, kan kemana aja? Enggak di Tokyo aja. Ngapain kamu pergi mana aja di Tokyo? Kita pergi ke museum, kita pergi ke taman, banyak sekali taman di Tokyo teman-teman. Oke, dan bagus-bagus dan kita tidak pernah ya, kita orang Indonesia keluar rumah langsung harus naik mobil, nggak pernah kita jalan kaki. Anak saya kecil komplain, dia bilang, papi,
Kenapa di sini tiap hari kita jalan kaki ya Pak B? Di Jakarta kita jalan kaki cuma ke Indomaret, ya, karena dia keluar rumah depan ada Indomaret. Setelah itu lebih jauh biasanya naik mobil. Nah itu adalah kebebasan yang saya tidak tahu, mungkin di luar sana ada juga mobil, tapi menurut saya di bisnis kita punya. Setuju? Setuju ya? Oke. Tapi yang paling penting menurut saya, yang paling penting yang terakhir ini, yang membuat orang mati-matian ya apapun dia tetap stay, yaitu impact. Bisnis kita ini punya dampak yang luar biasa, bukan buat kita, tapi buat orang lain. Contohnya apa? Hari ini kami punya 1.200 nasabah. Nasabah kita rata-rata lah ya, rata-rata mungkin bayarnya ada yang 5.000, ada yang 1 juta, ada juga 100 juta. Tapi teman-teman bisa bayar berapapun yang dia bayar. Kalau terjadi apa-apa, kita kasihnya ratusan kali lipat. Setuju? Setuju ya? Itu dampak yang kita berikan luar biasa kepada nasabah kita. Ada satu nasabah saya, suatu hari dia kaya banget, bisnisnya lancar banget. Tapi dalam waktu 2 tahun bisa terbalik, bisa jadi hutang di mana-mana, premi gak bisa bayar. Kemudian dia bilang saya nggak mampu bayar, saya nggak apa-apa Pak, dia aja dulu. Oke, selama masih ada nilai tunai aman Pak. Ya sudah ya, oke. Tahu-tahu nggak dengar, nggak ada angin, nggak ada hujan, istrinya telepon karena kecelakaan patah 3. Tadinya bawa mobil Alfa disupirin, sekarang dia naik motor, jatuh patah 3, perlu dioperasi. Kita samperin dan dia dengan pucat, istrinya bilang ini biaya kata dokter 100 juta loh. Nah asuransinya kan masih aktif, masih bisa bayar nggak ya? Kan coba aja, karena saya nggak bisa pastikan bisa kan atau tidak kan. Habis operasi selesai, klaim dibayarin semua teman-teman. Ya, aduh istrinya sampai agak setengah nangis, kita pun hampir menangis. Itu ada namanya impact. Kalau saya jual mesin harganya 1 M, setelah deal, salaman, selesai saya dapat untung, dia bawa mesinnya pergi. Saya tidak tahu impact apa yang saya berikan. Ya, saya tidak tahu. So bisnis ini adalah mengenai apa dampak yang kita berikan ke orang lain, bukan cuma kepada klien, tapi kepada tim kita, oke, kepada orang-orang yang ada di bisnis kita ini. Impact. Nah, saya ingin mengulas sedikit teman-teman. Kalau teman-teman bisa menemukan ya di setiap tindakan itu bisa menemukan reasonnya, value-nya, saya yakin kita akan stay lama dan akan bertumbuh luar biasa di bisnis ini. Oke? Ini teman-teman tahu siapa? Cassandra Farel. Cassandra. Oke? Cassandra adalah pemilik FP1, ya, salah satu pemilik FP1. Nah, kalau kita bicara bisnis ini menghasilkan income nggak? Itu sudah nggak usah ngomong lagi. Tapi teman-teman, income yang seperti apa? Saya sedikit cerita ya. Cassandra ini adalah founder dari FP1, betul? Saat ini kantor yang ditempati itu nilainya luasnya 1.500 meter persegi. Itu ada di tengah-tengah pusat jantung Jakarta. Office. Di sisi Batavia. Office. Oke, office 1.500 meter persegi ya. Kalau tidak luasnya ini mungkin ada sekitar 8 kali ruangan ini, 8 kali ya. Office-nya kan. Ya, ya. Teman-teman, dia beli, ya, dia beli. Dan sebagai informasi juga, nilai space untuk office di Jakarta tergantung lokasi antara 30 sampai dengan 45 juta per meter persegi. Ya. Dengan simpel kita bisa hitung 1.500 kali, anggap tengah-tengah aja lah, 35 juta lah. Berapa nilainya? Hah? Setengah M. Coba Cici hitung ulang. 52 1.500 meter persegi kali 35 juta. Ini beli. Beli. 2,5. Kalau sewa beli. Kalau beli bukan pinjam ya. Lagi sewa. 2,5. Saya tahu. Pinjam benci. Use all M. Aku itu. Nah, tepuk tangan dong. Itu 2,5
Luar biasa. Agen gitu loh, beli properti 50 itu baru office. Yang lain-lain saya belum tahu. Konon katanya dia punya banyak properti yang dia beli, kemudian dia sewa atau dia bikin kos ya. Luar biasa agen insurance. Kalau teman-teman merasa tidak menemukan atau tidak menemukan uang di bisnis kita, income, mungkin cara Anda yang salah. Kalau uangnya nggak ada, kita lakukan cara yang salah. Oke? Ya. So, ketika uang itu begitu banyak, ya, orangnya jadi independen. Ini dia tadi saya ngobrol sama Bibi, dia minggu lalu baru bicara di Surabaya sini ya. 2 hari sebelumnya dia baru pulang dari PC Paris. Ya. Dia pergi ke PC Paris adalah lanjutan dari dia liburan keluarga ke Inggris dan ke Ireland selama sebulan. Habis itu suami dan anaknya pulang, dia lanjut ke PC. Artinya dia pergi libur itu pasti sebulan, dan itu sudah tiap tahun itu mereka sudah punya kesepakatan dengan namanya. Independen nggak menurut teman-teman? Kalau orang yang punya perusahaan bisa nggak tinggalin sebulan pergi berlibur sama keluarganya? Belum tentu. Setuju? Ya? Oke. Nah, saya mau kasih lihat ini. Cuma saya nggak tahu saya boleh. Pak, nggak usah deh. Nah, lebih baik nggak usah. Apa dia cari project? Apa yang membuat teman-teman masih bertahan di sini? Semakin teman menemukan itu, semakin akan lama kita bertahan dan bertumbuh di sana. Oke? Ya? So far so good? Good ya. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ya. Ya. So, saya suka pakai kata-kata ini. Perception is everything. Persepsi itu segalanya. Persepsi adalah melihat sesuatu yang sama, tapi bisa jadi kita punya pendapat yang berbeda. Betul? Jadi kalau kita semua melihat satu hal dan ini bilang enggak ini bulat, enggak ini lonjong, enggak ini kotak kok, lihat. Berarti persepsinya berbeda. Setuju nggak teman-teman? Oke. Jadi kita hari ini coba kita samakan persepsi dulu. Menurut teman-teman bisnis kita itu bisnis apa? Bisnis apa dulu? Bisnis asuransi. Bisnis nolong orang. Nah, kalau kita bisnis asuransi, apa yang harus kita lakukan? Kita jualan. Betul? Kita jualan apa, Pak? Konsep. Jualan polis asuransi. Betul? Ya. Terus ada lagi yang punya pendapat lain? Jual bisnis ya. Dulu saya sering kali mendengar ada pendapat begini, enggak, bisnis kita jangan jualan, bisnis kita adalah rekrut. Ada yang bilang, enggak, bisnis kita harus jualan dulu, karena bisnis kita hitungnya API, enggak pernah hitungnya jumlah manusia mana yang paling banyak. Oke? Jadi yang benar yang mana? Nah, itu persepsinya harus sama dulu. Saya sangat setuju, ya, kata-kata itu. Bisnis kita adalah jualan. Tapi ada dua hal yang kita jual. Satu, kita jualnya adalah polis asuransi. Satu lagi kita jualnya adalah bisnis asuransi. Jangan lupa ya teman-teman ya. Samakan persepsi dulu, oke? Oke. Ya, yang satu kita jual apa? Polis asuransi. Wajib kita harus jual itu. Kedua, kita jual bisnisnya. Karena begitu orang itu beli ide bisnisnya, dia lanjutkan lagi jual apa? Polis asuransi. Setelah itu dia lanjut lagi. Itulah bola salju yang terus membulu. Ya, ngerti ya maksud saya teman-teman ya? Jadi bisnis kita jualan polis dan jualan bisnisnya. Ya dengan kata lain rekrut. Betul ya? Nah, jadi kalau saya pribadi pandangan saya adalah kalau kita ada di bisnis ini, DNA kita nomor satu kita harus bisa jualan dulu polis. Karena kalau kita tidak bisa jualan polis, saya jual bisnisnya, terus orang itu akan lihat, si Hadi ngomong jualan, dia bukan jualan ya. Susah ini, kayaknya dia sendiri aja nggak bisa. Contohnya, oke? Ya. Jadi, tapi saya tidak mendewakan jadi produser terus menerus ya teman-teman ya. Don't misunderstanding, oke? Jadi kita punya persepsi harus sama nih. Kita adalah jualan polis asuransi, dan kita jualan bisnis asuransi. Dua-duanya harus berjalan kalau kita ingin bertumbuh. Oke? Nah, tapi saya menemukan kalau kata-kata jualan itu kok kesannya itu jualan itu kayak menguntungkan
satu pihak, betul nggak? Ya. Kalau tidak bisa menjual, jadinya apa? Kecewa. Gua gagal nih menjual nih. Oke, apa yang dilihat? Kecewa. So saya sekarang lebih suka pakai kata-kata ini, ya. Helping, stop selling, start helping. Nah, saya sering pakai judul ini sebagai konsep saya untuk pendekatan baik saya ke agen maupun ke ke calon nasabah maupun ke orang yang mau saya rekrut. Orang yang mau jadi nasabah saya akan pikir apa yang bisa saya bantu dia. Kalau ini adalah orang yang belum jadi nasabah saya, kira-kira kalau saya mau jadikan dia nasabah saya, apa sih yang sebelum dia jadi nasabah? Sebenarnya apa yang saya bisa bantu dia? Itu yang pertama. Lebih enak nggak daripada sebenarnya apa yang bisa saya jualan ke dia? Berbeda, feelingnya berbeda benar, ya. Begitu juga kalau agen, ya. Saya rekrut dia. Oh, kata-kata rekrut itu kayaknya ada unsur-unsur sesuatu yang menguntungkan saya gitu, oke? Saya ganti dengan apa yang bisa saya bantu dia, ya? Bantu dia jadi top producer, bantu dia jadi top leader, ya? Bantu dia jadi tim yang besar, lebih enak didengar, ya? Jadi saya pakai kata itu karena sebuah kata itu sifatnya kalau di dalam ilmu programming itu namanya programming, ya, diprogram kan, ya. Karena satu perintah yang salah itu langsung error. Ya, begitu juga kata-kata di dalam otak kita. Kata itu kita rubah. Karena otak kita meresponnya dengan, ya, respon yang berbeda. Oke? So, I'm helping, I'm not selling. I'm not going to sell. I'm going to help. Setuju teman-teman? Setuju ya? Ada yang ngantuk ya? Lanjut ya? Lanjut. Saya kalau udah over kan tolong stop saya. Karena kadang-kadang susah men-stop, ya. Oke, ada satu cerita menarik ketika ini adalah cerita hampir tidak pernah saya lupa sampai sana, dan saya selalu jadikan itu cerita yang inspiratif buat saya. Zaman waktu 3-4 tahun yang lalu, saya itu selalu bermimpi untuk pergi ke gym, nge-gym setiap hari, ya, supaya saya punya perut six pack, ya. Dulu 3-4 tahun yang lalu, ya. Ibu pegang perut, kenapa Bu? Ya, masih one pack ya? Sama. Ya. Zero pack. I'm OPEC. OPEC ya. So, saya selalu bermimpi untuk punya waktu saya mau olahraga, ya, sama six pack, ya. Tapi selalu itu hanya dalam rencana saya, tidak dalam realisasi saya. Oke? Nah, suatu hari saya pergi karena waktu itu agak malam, saya temenin anak saya, dia naik kelas, jadi dia perlu beli sepatu baru, ya. Dan ya kita selalu mementingkan bisnis kita, anak-anak selalu bilang, nanti lah papi ada waktu gitu ya. Nah, ternyata dia udah mau naik kelas dan harus beli sepatu. Jadi saya bilang, ya udah yuk, malam-malam ya udah kita pergi cari sepatu. Nah, sampai ke toko sepatu, biasa anak lari-lari lihat-lihat, terus kita ngapain? Kita ngapain? Lihat-lihat juga dong, yang lihat-lihat doang, ya. Dan ada satu yang datang samperin, "Malam Pak, cari sepatu apa?" Kemudian saya lihat dia dan saya bilang, "Oh enggak, saya lihat ya." Dan dia pun pergi, ya. Kemudian saya jalan lagi, dan datang lagi satu orang, pertanyaan sama, "Selamat malam Pak, cari sepatu apa? Apa yang bisa saya bantu?" Dan saya jawab dengan sama, "Oh tidak, saya cuma lihat-lihat saja." Kemudian dia juga pergi. Oke? Tidak lama kemudian datang satu orang, ya. Dia ikutin saya dan dia bilang, "Selamat malam Pak, ya. Kok pulangnya malam ya Pak ya?" Ya, dia biasanya masih pakai kerja lengkap. Kemudian saya lihat dia nggak tanya saya mau cari sepatu apa kan? Dia tanya saya apa? Kok pulangnya malam ya? Baru udah tahu sepatu sebenarnya Pak, baru pulang malam ya, baru pulang kerja ya. Kemudian saya jalan. Kemudian dia ikut saya. Dia bisa tanya, "Oh kerja di daerah mana Pak?" Saya terus saya kurang nyaman ditanya kayak gitu. Oke? Saya jawab sekenanya aja. Saya bilang, "Oh saya kerja di daerah Sudirman." Saya nggak bilang saya di Indonesia. Oke? Baik, kemudian dia tanya dan dia ikutin saya, oke? Dia ikutin saya. Dan saya lupa waktu itu kenapa setelah itu ini ngomongnya jadi nyambung, ya. Ngomong, oh kalau tidak salah dia tanya gini, "Pak, kalau pulang malam gini gak sempat olahraga dong?" Wah, saya tanya balik, saya bilang, "Iya benar sekali saya, ya." Saya ingat kenapa? Saya mau six
Dan sampai hari ini tidak bisa terjadi, masih kayak gitu ya. Oke, benar sekali, itulah problem gua ya. Dia bilang, kalau kayak bapak gini, mestinya harus cari waktu olahraga yang tepat pak. Kalau sudah nggak ada waktu gini, saya sarankan bapak olahraga yang nggak usah yang ini lah pak, ya. Kalau bisa pulang nggak terlalu capek, sampai olahraga ringan aja. Sebentar aja kok pak, 15 menit, 20 menit. Saya bilang, bagus banget, olahraga apa itu? Dia bilang, naik sepeda statis aja sambil itu. Saya bilang, gua setuju banget. Sepeda statisnya sudah saya beli. Terus dia bilang, oh ya kenapa nggak dipakai? Iya masih di gudang, dia bilang ya, nggak saya pakai. Oke. Terus dia tanya lagi, kenapa taruh di gudang pak? Kenapa nggak pakai? Saya bilang, iya habis beli di sana kaki saya sakit. Oh dia bilang, berarti sepatu yang bapak pakai salah, makanya kakinya sakit. Saya memang nggak ada sepatu, saya nggak pakai sepatu nanya. Yang pak, kalau naik yang kayak gitu harus pakai sepatu yang agak nyaman indoor. Saya bilang, saya nggak ngerti. Ya pak, ini saya kasih tahu aja. Andai kata bapak mau olahraga, mau namanya olahraga ringan itu jangan nggak ada pakai sepatu tapi yang indoor pak, yang pakai nyaman. Ya saya bilang,